Selamat datang di Posmas Podcast mahasiswa. Podcast yang dibikin di kosan remang-remang kayak gini ya. Kita kayak mau bikin konten-konten horor, tapi bukan horor, tapi apa mau horor aja. Enggak dong, kita lagi mau bahas tentang maba versus mahir. Maba versus mahir. Terus bahas apa kita kalau maba versus? Nah, di sini tuh kita bakal bahas tentang ekspektasi dari maba nih tentang perkuliahan. Jadi kita bakal bahas dari dunia pertemanannya, terus juga ya seputaran kampus lah. Apalagi kan kalau maba tuh masih menggebu-gebu gitu ya kalau mau masuk kampus teh. Kalau aku pengen ini, pengen itu, pengen itu. Nah, kebetulan karena kamu punya teman maba, aku juga punya teman mahir atau mahasiswa akhir yang bakal datang ke sini. Jadi kita nanti mau ngobrol berdua. Battle ya. Kita battlein antara ekspektasi dan juga realitanya kayak gimana gitu, guys. Beberapa menit ke depan kita berdua bakal ditemenin sama teman kita berdua, ada dari maba dan juga mahir. Kak, kita sampai lupa kenalan. Betul guys. Aku Restu teman-teman ya, aku Restu sebagai host di sini. Dan juga aku Raisa. Nah, kita juga bakal nggak berdua guys, tapi bakalan ditemenin sama kedua teman kita dari maba dan juga mahir. Kita langsung aja nih, langsung panggilin aja guys. Boleh kali ya. Betul guys. Kita langsung panggil aja. Oke. Yuk, let's go guys. Hai. Let's go guys, buat maba dan juga mahir. Halo. Maba dan juga mahir. Selamat datang guys, welcome di Susah nggak nih by the way datang ke sini Iya. kan emang agak terpencil ya Iya. kosannya. kosan 200.000 sih jujur aja, 200.000 sih guys. Agak bingung ya. Iya. Ini kan mantak ditutupin, ini mantak lagi. Ini kan ditutupin ada jamur-jamur gitu loh. Jadi kita nggak apa-apa lah, pakai ini aja ya. Seadanya aja ya. Boleh diperkenalkan gue teman-teman. Kita ada dua teman kita nih, teman aku di mahasiswa akhir. Namanya siapa? Sama ada temen aku ini ada maba juga guys, kelihatan ya dari bajunya. Nih masih baju SMA guys. Kamu malam-malam pakai baju SMA. Kamu bilang nggak ke si mamah mau ke sini? Bilang dong. Ya udah. Ini. Halo semuanya. Boleh langsung diperkenalkan dulu guys. Oke, semuanya, aku Andia dari Universitas Informatika Bisnis Indonesia, Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Halo juga semuanya, kenalin aku Syasha. Aku baru lulus dan aku juga mau kuliah. Dan cita-cita aku tuh masuk di ITB. Oke, wih. Amin ya. Banget. Berarti kamu ikutan ini SNBP? Iya. Oke, semoga keterima ya. Berarti angkatan berapa nih teh? 2023 semester berapa 2023? Semester 6 ke 7. Oh, beneran mahir ya, beneran mahir. Oh, kamu tahun ini ya? Aku tahun ini baru banget, kayak beneran baru banget. Baru lulus berarti ya? Iya, baru lulus. Iya. Kamu kenapa Masih mau, dede. kenapa mau langsung lanjut kuliah atau mau kerja dulu atau mau kuliah sambil kerja? Sejujurnya aku memilih kuliah dulu aja sih. Karena mungkin aku bisa pakai waktu aku untuk kerja nanti kalau ada waktu senggang pas kuliah. Iya. Nah, kalau Kak Andia tuh baru lulus SMA tuh langsung kuliah atau nyantai-nyantai dulu di rumah, nganggur dulu atau kerja dulu atau apa? Enggak sih, aku langsung kuliah, nggak sempet nggak sempet Kerja ya gap year atau kerja nggak. Aku langsung kuliah. juga cepet aja ya, pokoknya cepet-cepet. Beres. Oke, cepet-cepet beres. Ya. Itu ya. Oke. Nih, daripada kita diam nih. Sekarang kita tuh ada segmen. Ada segmen pertama yaitu langsung mulai aja ya, Kak. Boleh langsung. Kita ke segmen pertama yaitu ekspektasi versus realita. Tuh guys, nih, karena maba tuh sudah aku jelasin tadi, maba tuh penuh dengan ekspektasi. Betul, dan ambisius Iya. sekali. Nanti kamu patahin ekspektasi kita sama dengan realita. Kamu siap ditampar dengan realita kehidupan kampus? Kenyataan nih. Kayak aku willing aja sih mencari tahu juga kan. Tentu aku dibawa ke sini. Semoga tetap jadi kuliahnya ya, nggak sampai. Harus dong. Sampai nggak jadi. Jangan sampai langsung nggak jadi deh. Nikmatin aja keluh kesah di kampus mah aman kok. Aman banget ya. Aman. Ada yang nggak aman ada. Oke, kita mulai aja nih guys ke segmen pertama tadi nih. Yang pertama itu aku bakal tanya ke Sasa. Kira-kira nih kalau misalnya kamu besok udah masuk nih ITB ya tadi. Iya. Tapi by the way mau ambil jurusan apa? Aku mau ngambil teknik sipil. Oh, oke.
karena aku terobsesi dengan itu. Nah, kira-kira kalau misalnya besok kamu langsung masuk kuliah, kira-kira kehidupan kuliah apa sih yang kamu bayangin? Iya, kayak aku tuh seneng banget kayak ada yang konten-konten yang a day in my life pas kuliah kayak gitu-gitu, kayak aku pengen kayak dateng terus kayak beresnya aku nongkrong sama teman-teman terus kayak buat konten bareng-bareng terus kayak ngerjain tugas bareng kayak gitu-gitu loh, kayak asik banget dilihatnya kayak sambil keliling kampus, kayak pengen banget minat. Nongkrong gitu ya? Iya, Jadi sama pulang teman-teman. nongkrong. Iya. Pakai baju bebas. Iya, aku tuh pengen banget kayak ke kampus pakai baju bebas untuk mengekspresikan diri gitu loh, kayak ih keren banget kayak terus nanti pakai almet gue banget. Iya. Kak Andia sebagai mahasiswa akhir, apakah itu benar terjadi atau hanya di awal-awal atau gimana? Sebenarnya itu bisa aja terjadi di awal ya teman-teman, karena ya apa namanya, kalau misalnya masih maba ya semua orang juga pasti masih hektik sama lingkungan barunya, pengen apa ya namanya, pengen kayak nongkrong itu pasti ya, semua juga ya, salah satunya aku juga ngalamin itu waktu awal-awal masuk mah, karena apa ya serunya masuk kuliah tuh mungkin pas awal ya teman-teman, karena bener setuju kayak tadi ini kayak mengekspresikan diri menggunakan baju bebas ya segala macam, nongkrong pulang kuliah gitu. Nah itu ya seru lah kalau awal-awal itu, sebenarnya iya relate sih, tapi tidak untuk sekarang di akhir. Berarti kalau sekarang gimana nih Kak? Sebenarnya kalau di sekarang tuh lebih ke apa ya, kita masih bisa nongkrong, cuman di balik kita nongkrong itu pasti tetap dibalur sama ada kita sambil bawa tugas dan segala macam. Nah, gitu tuh. Karena ya kalau di awal kan masih dasar-dasarnya kita mau itu apa jurusannya teknik sipil, ilmu komunikasi atau segala macam. Di awal-awal pasti semua juga dasar ya, jadi nggak yang terlalu hektik dengan tugas yang banyak gitu. Kalau sekarang mah mungkin semua mahasiswa akhir ya pasti mau nongkrong atau main itu pasti ada tugas yang di bawah gitu. Berarti nongkrong itu tuh sambil nugas ya, bukan yang emang beneran nongkrong gitu. Oke. Dan kebanyakan, sorry, nambah nggak apa? Nggak apa, aman. Aman banget. Dan apa ya namanya, kalau misalnya ini, aduh apa ya tadi teh? Kalau misalnya nongkrong itu sekarang, kalau misalnya mahasiswa akhir tuh nongkrong sekarang tuh nggak bisa nongkrong kayak nongkrong bebas seenaknya gitu loh, karena sekarang mah nongkrong tuh pasti kalau ada kepentingan doang. Nah kalau dulu mah awal-awal cocok sebenarnya kayak buat main nongkrong bebas gitu segala macam, tapi sekarang mah rata-rata yang aku lihat juga ya teman-teman juga pada apa ya namanya nongkrong tuh kalau misalnya mau nyelesain sesuatu kayak nyelesain tugas atau ada yang diobrolin gitu. Berarti memang sehektik itu Ya. Ya kayak aku kira tuh kayak kita tuh kayak masih bisa main kayak gitu-gitu loh, karena kan kalau dulu tuh kalau sekolah kayak ya emang sih sekarang banyak yang anak pulang sekolah langsung main pulang kayak gitu, tapi kan karena aku angkatan percobaan jadi kayak pusing banget sama ulangannya, terus aku berekspektasi nanti kalau aku kuliah, kalau aku udah masuk, aku pengen banget tuh sambil kayak main gitu. Soalnya kayak aku ngelihat kakak-kakak kuliah tuh kayak yang bukan yang sibuk laptopan atau ngerjain tugas gitu loh, kayak Nongkrong gitu ya? iya kayak nongkrong. Dan juga mungkin ngelihat kayak jam kita tuh kan gak kayak sekolah gitu, jam 7 pagi udah langsung harus pergi nih sekolah. Tapi justru karena kita jamnya nggak beraturan ya Kak kalau kuliah itu. Jadi kadang ngacak gitu ada si jam gitu. Oh jadi kayak maksudnya pantesan temen-temenku tuh kalau misalkan yang udah pada kuliah tuh kayak nanti ada kelas pagi, kelas sore Ya, gitu. kayak gitu. Tuh. Apalagi kalau kamu rumahnya jauh ya kayak aku kelas. Misalnya ada kelas tuh pagi nih jam 8 sampai jam 11. Nah itu ada kelas lagi jam 4. Nah berarti kamu dari jam 11 sampai jam 4 tuh bingung mau kemana. Nggak bisa pulang juga kan Iya, jauh. kalau pulang kan capek di jalan. Aku di Majalah ya. Di mana dikasih COD-nya? Di mana sih? Info location. Location. Aku di Majalah ya, jadi lumayan jauh sih jadi. Tapi kamu mau ngekos kalau rencana mau kuliah? Kayaknya sih iya, karena kan pertama agak jauh dari rumah juga ya. Aku kan orang timur. Bandung Timur. Bantim di bos gitu. Dan kayaknya menurut aku bakal capek bolak-balik, takutnya kan nanti ada kelas-kelas yang lama banget gitu loh. Terus kayak aku masih harus kerja kelompok atau apa. Takutnya gitu. Tambah suka gini nih, suka jauh-jauh dari rumah.
datang ke kampus tuh tiba-tiba dosennya nggak ada ya. Iya. Kelasnya tiba-tiba hilang. Ada tuh dari mana ada? Dari barat. Wow, jauh banget berarti ya. Ujung tuh. Oh berarti jadi bisa di cancel dadakan kelasnya? Bisa aja. Bisa. Bisa aja. Jadi kamu datang ke kampus tiba-tiba lihat grup WA, aduh ini nggak masuk ya karena ini. Ya, itu sering terjadi sekali betul. Betul. Kamu hati-hati Terus soalnya. kalau misalkan kan kelasnya di cancel nih, terus gimana? Jadi nggak diliburin atau misalkan ada dikasih tugas gitu? Biasanya tuh kalau di cancelin gitu teh apa yang namanya? Kadang kan masih ada kelas selanjutnya. Iya. Nah ya udah nunggu berarti kalau misalnya kamu udah nanggung datang ke kampus. Aku kira kayak emang satu cancel tuh kayak emang sekelas gitu. Kayak aku tuh mikirnya kalau misalkan kuliah tuh dosennya satu hari tuh cuma satu. Enggak. dong. Ada yang sampai 4 dalam satu hari. Ada yang Kamu ketemu banyak. Barangkali kakak bisa jelasin juga ada SKS gitu ya kak? Apa sih itu tuh? Nah, SKS itu kayak jamnya ya, jam pembelajaran kita. Ada kan disebutnya tuh kayak 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS. Itu tuh kayak sistem kelasnya berapa jamnya gitu. Jadi kadang di satu hari itu kita ada satu matkul yang jumlahnya 3 SKS. Nah, 3 SKS itu berarti sekitar 3 jam lah. Kayak gitu. Yang aku tahu kalau SKS itu sistem kebut semalam. Beda dong. Ada itu juga ada. Itu biasanya emang mahasiswa kayak gitu ya. Ya. Sistem kebut semangat itu buat nugas sebenarnya. Soalnya otak tuh udah encer aja kalau dikejar deadline gitu. Tapi emang nggak boleh ditiru guys, nggak boleh ditiru sih. Sebenarnya itu sebenarnya itu tidak boleh ditiru ya, tapi Udah jadi budaya sih jujur aja guys. Ya. Sama ini nih pasti yang bikin kamu agak kaget karena kan kalau waktu SMA mah kita tuh jam kosnya malah seneng ya. Iya. Guru nggak masuk. Nah tapi kalau di kuliahan itu kalau si dosennya nggak masuk kita tuh sebenarnya nggak itu tuh bukan libur ya tapi diganti harinya. Iya betul. Oh, Ya. jadi masuknya nanti lagi gitu. Ya malah lebih ribet ya, lebih ribet. Jadi ngacak lagi jadwal nanti di minggu depan Kayak atau ada kelas tambahan gitu loh. Berarti tugasnya pun nambah. Oh enggak. Oh enggak. tapi Iya. bisa nambah bisa enggak sih sebenarnya? Heeh. Biasanya cuma kelasnya doang yang digeser. Soalnya kan katanya kalau misalkan nggak ada kayak jam kos, ya aku kira karena di situ dia mau ngasih tugas gak jadi. Terus nanti kalau pertemuan lagi tuh dikasih 2 tugas gitu loh. Bisa jadi itu tergantung dosen Jadi sebenarnya. tergantung dosennya pembaik atau Pembaik dan pemburuk. Enggak dong, dosen kan gak ada yang buruk dong. Semua dosen baik. Betul. Iya. Nah, kalau tadi kan udah bahas tentang dunia kuliah. Oh. Tapi kalau misalnya dari segi pertemanan itu gimana sih kak, bisa dijelasin nggak? Iya betul. Kayak kan katanya pertemanan di kuliah itu serem-serem ya. Tapi emang bener nggak sih menurut kamu gimana Sa? Iya, jadi aku yang buat aku ya, aku selalu beranggapan kayak teman-temanku yang udah kuliah tuh udah bilang kayak ih jangan senang dulu masuk kuliah, pertemanan kuliah itu serem. Tapi karena kayak aku ingin bersenang-senang juga, ingin punya teman baru, pengen main, punya lingkungan baru. Tapi apakah itu real or fake? Nah, sebenarnya buat masalah pertemanan itu gimana si lingkungannya sih sebenarnya ya, teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya apa ya? Dan gimana kampusnya juga sih sebenarnya mah ya, itu tuh tergantung lingkungannya sebenarnya. Ada teman-temannya juga yang ya salah satunya nih ya, aku dapat teman-teman yang Nah kan kata gue mending bahas horor daripada bahas ini, mending bahas horor. Jangan Jangan. ada yang nggak seneng apaan nih? Kayaknya nih guys. Ini kita tuh kayak Nancy Judge gitu ya. Nih, pegang dulu, aku masang dulu aja ya. Boleh. Ya biar Sorry banget nih, tadi tuh ada sedikit gangguan ya. Ada sedikit gangguan. Ya. Sorry deh maklum ya. Maklum kosan 200.000 sih mau kayak Sumarekon nggak bisa, tapi gini aja nggak apa-apa lah. Kurang berapa ya kalau di Ya, Semarang itu juga belum dibayar berapa bulan, Bray. Jadi gitu. Jadi kita lanjut guys. Itu kita baru sampai mana, Ray? Tadi tuh baru sampai pertemanan. betul. Ya, lagi Pertemanan. seru-seru padahal. Iya. Ulangin lagi aja kali ya. Yang lagi aja, takutnya pada lupa. Ya. Tadi tuh dari Sasa ya. Menurut kamu gimana sih pertemanan di perkuliahan itu? Kan katanya emang serem-serem ya. Iya kan, kayak katanya serem banget kalau di pertemanan kuliah tuh nggak seasik kayak waktu SMA. Tapi kan di bayangan aku tuh kayak aku pengen punya teman juga, pengen punya teman yang bisa diajak Ada gangguan lagi guys, sorry banget ya. Sorry banget.
Ini benar-benar horor, Bro. Ini benar-benar horor, Bro. Benar-benar horor. Ada benar-benar horor. tikus ya tadi lewat Ada ya. tikus. Tuh, sana tuh. Enggak apa-apa. Maaf ya. Aja sedikit sih. Maaf ya, aku juga itu udah jadi temen aku sehari-hari soalnya. Kayaknya harus pindah kos deh ini judul ini kayak terakhir ini deh. Jujur, iya. Jujur pindah kos gak sih? Iya, udah lah, nanti nyarilah habis ini. Banyak nonton guys. Please like dan Subscribe ya, subscribe please, buat kita guys. pindah kos teman-teman. Rekomendasikan kos-kos. Betul, komen di bawah rekomendasi kosan ya. Ya, enggak apa-apa angker tapi jangan berisik angkernya. Yang penting jangan berisik lah angkernya. Apa ya? Lanjut guys. Jadi katanya kan pertemanan di kampus tuh menyeramkan. Ulang lagi ya keberapa kali. lagi ya. Enggak apa-apa. Semua harus sabar. Ya jadi katanya pertemanan di kos-kosan lagi. Jadi bahas kosan. Kampus. Ada teman nih. Gara-gara Lucu ini. suara-suara. Aduh, kita buang pikiran kos-kosan dulu. Kita serius ya nih. Serius. Bener-bener. Yuk. Ya jadi katanya kan pertemanan kampus tuh serem banget ya. Tapi kan maksudnya kayak aku juga pengen pertemanan kampus tuh seasik SMA gitu kan. Iya, Kayak aku betul. pengen punya lingkungan yang lebih asik dari SMA karena kan nanti kalau kita udah kuliah tuh kayak kita udah sama-sama besar, udah sama-sama dewasa. Jadi kayak kita bisa jalan-jalan kemana aja. Terus kayak seneng-seneng bareng kayak gitu-gitu loh. Tapi kayak banyak banget yang bilang kayak, "Ih, jangan ekspektasi kayak gitu." Tapi ya emang kenapa? Iya, Kenapa? betul. Bebas ya. Betul. Ini masih seru ya yang tadi. Tapi kalau misalkan selain dari Sasa nih, kalau kata Kak Andianya gimana? Sebenarnya pertemanan di kuliah juga seru banget sih sebenarnya. Menurut aku mah seru dibandingkan dengan SMA. Mungkin ya karena aku dulu SMA kebagian COVID ya teman-teman. Oh iya, ini Angkatan. ya jadi aku ngerasanya di teman-teman di kuliah tuh seru gitu dengan apa ya, dengan lingkungan yang sangat-sangat berpositif ya terutama Positif, itu betul. terus ya positif negatifnya ada sih sebenarnya. Ya, itu mah di mana juga ada ya. Ya, tapi yang aku sekarang ini teman-temannya semuanya pada asik semua lah, satu frekuensi gitu. Jadi ya jadi seru banget lah buat jalan-jalan bareng, ada main nongkrong bareng gitu awal-awal pasti. Nah, yang ditakutinya mungkin nanti di semester akhir ya kayak di semester 7, 8 itu mungkin teman-teman semua udah bakal kayak bukan circle lagi sih sebenarnya, itu lebih ke kayak ada yang sibuk-sibuk sendiri lah gitu. Akan mungkin kalau di semester ya di semester 6 tuh udah kebanyakan rekan-rekan aku juga pada apa ya namanya, ada yang sambil kerja sambil kuliah gitu. Jadi Ya. pasti waktu mereka tuh sangat-sangat banyak terpotong gitu. Aku kira kita semua yang akan di kuliah tuh kayak akan selamanya gitu loh, kayak bareng-bareng terus Abadi. gitu, abadi. Iya, kayak bakal terus bareng kayak seolah-olah iya kayak let's say circle gitu loh. Ternyata ada hal lain yang enggak. Ya. Karena kan kalau aku di sekolah tuh kayak kita memang pasti tiba-tiba bisa tuh dipindahin kelas, kayak diacak kelasnya isinya kayak gitu-gitu kan. Tapi kita masih bareng. Ternyata kalau di kampus enggak. Aku kira kayak gitu, tetap bareng sampai lulus. Apalagi yang ini nih kalau di SMA bentar. Ini mesti kemarin. Karena saya 100.000. Jadi iya. sorry ya. Jadi kalau di SMA mah kan ada ketika kamu mau nanya apa? Oh, ngomong ini sebenarnya kalau buat barang-barang mah sebenarnya apa ya, kita tetap bareng-bareng sampai akhir juga. Kalau misalnya tetap bertahan lah bareng-bareng, cuman ya karena ada beberapa orang yang punya kesibukan sendiri, jadi ya apa ya, ibaratnya barang-barang itu masih iya masih ada barang-barangnya mah, cuman ya banyak apanya banyak kayak kita tuh lebih jarang aja gitu nongkrongnya gitu. Tapi kita tetap sama-sama gitu. Kan aku tuh pengen banget kayak sampai akhir nanti gitu, kayak kita tetap bareng, kayak nongkrong bareng gitu loh. Tapi kan iya sih ya, aku Ya. baru sadar juga pasti setiap orang punya kesibukannya masing Betul. gitu. Karena kan kalau masih sekolah kita kesibukannya apa selain main, belajar Iya. dan bimbel karena Ya. kita angkatan percobaan. Jujur. Iya, capek tahu. Jadi ITB tolong terima aku ya. Aku udah belajar banget. Kita sambil doain ya Capek guys. banget. Komen amin. Komen amin di bawah, guys. Apalagi kan
apa ya tadi? Apalagi kalau SMA kan si temen tuh masih kene masih di lingkungan yang sama kan. Nah kalau di kampus mah kamu tuh bakal ketemu orang-orang dari luar kota, dari luar pulau, dari perbedaan budaya, bahasa dan lain-lain. betul, Gitu betul. sih. Itu sih bakal yang jadi sedikit penghambat juga bisa. Karena kan kita nggak tahu ya di tradisi mereka tuh seperti apa cara bicaranya, budayanya seperti apa. Jadi kamu tuh harus bisa bisa beradaptasi aja gitu. Jadi kayak jadi kayak aku lebih harus bisa memahami orang lain gitu. Karena kan kalau di sekolah tuh lingkupnya let's say kecil ya, karena bukan yang sebesar kampus gitu. Karena kalau kita kan masih menganggapnya kayak ya udahlah kita masih anak-anak SMA kayak gitu-gitu kan. Kalau di kampus udah beda gak sih? Jadi kayak oh my god kok takut ya. Jadi kan kuliah kan? jadi dong. Seru. Seru ya. Melakukan itu. Tapi kalau misalnya di kuliah itu tuh ada organisasi juga ya, Kak? Ada. Nah, ada setiap jurusan ada organisasinya. Kan Itu wajib apa gimana? Sebenarnya untuk masalah organisasi itu tidak diwajibkan ya, teman-teman. Ada yang tanggal enggak sama Tanggal. bisi. Nah, jadi kalau misalnya organisasi itu di setiap kampus itu tidak diwajibkan sebenarnya. Tuh. Jadi itu mah gimana minat kita aja mau bergabung ke organisasi atau enggak, itu mah tidak menjadi masalah gitu. Oh kayak ini ya namanya apa ya? Kalau misalkan kalau di sekolah kan dulu ibaratnya OSIS. harus masuk pramuka, kalau nggak masuk gak naik kelas gitu. Oh my. Jadi aku beranggapan kalau organisasi di kampus tuh berarti nanti harus masuk organisasi, takutnya dipersulit ini itu kayak gitu loh. Ternyata enggak ya. Oh enggak. Aku berekspektasi tuh waktu jadi maba kayak kamu, Iya. aku pengen semua ikutan semua organisasi di kampus, mau aktif, mau terkenal di kampus dan lain-lain, tapi ternyata capek jujur. Jadi aku nggak baru semester 4 udah Iya. secapek ini. apalagi sih Kande ini aktif banget di organisasi, Iya. apalagi dia tuh mau semester akhir. Tuh. Guys, sorry banget ini mah benar. Horor. Tadi kameranya Tiba-tiba mati guys. Jujur Agak janggal sih. Jujur janggal. So creepy. Iya, karena tiba-tiba mati terus tadi jatuh. Iya. Memang Apa kita langsung kabur Iya, aja kali ya? Sorry guys. lari ya. Lanjut Jadi, deh. Lanjut yang tadi ya. Kita tadi organisasi ya? Iya, Organisasi, betul. Lagi berarti. Iya, gimana Kak? Yang jadi apakah kan tadi baru sampai yang sebenarnya prodi gitu ya, organisasi itu. Jadi DKV sama Ilkom tuh beda gitu katanya. Iya. Nah, jadi gimana lanjutannya? Nah, ada juga organisasi itu kayak BEM. Nah, kalau BEM itu tuh menyeluruh ke satu univ. Nah, kamu bebas itu juga tidak tidak harus diwajibkan ya teman-teman masuk BEM. Itu mah gimana minat kitanya aja sebenarnya buat mau ikut BEM atau enggak kayak gitu. Nah, kalau BEM itu organisasi mahasiswa semuanya gitu se-universitas. Ada juga kalau di kampus aku tuh ada DPM. DPM juga sama kayak kurang lebih kayak BEM lah kayak gitu organisasinya. Itu juga menyeluruh. Untuk prodi. Enggak, itu khusus Semua mahasiswa? Iya, semua mahasiswa bebas itu. Kalau DPM mah. Kalau Hima apa? Himpunan mahasiswa. Nah, itu himpunan mahasiswa ya nama-namanya yang per prodi itu. Paham. Ya. Terus ada juga UKM. UKM tuh kalau di sekolah kayak Eskul ya? Eskul ya, betul kayak gitu. Aku kira UMKM. Nah, itu mah ini mah tuh jajanan. Jadi kemarin ini mah. Oh iya. Ini apa ya? Ini apa ya? Itu teh Minum enggak? karena di sini mah nggak ada kulkas ya. iya, ini teh. Di sini mah nggak ada kulkas, tapi Ini di sponsor ya? enggak. Karena itu Boleh teh kuat, boleh barangkali mau bisa. ini tuh tapi Boleh, kalau basi karena nggak ada bener kosan juga. Enggak dong, enggak. Enggak apa-apa. Ini Kita tuh sengaja waktu tahu. Aku maba dulu sih buat tugas itu loh kalau maba ya. Oh gitu, aku kira pajangan. Enggak sih, ini bukan properti. Betul. Kayak gitu. Itu juga yang di depan pajangan aja tuh bisa dimakan ya? Bisa dong, ya Bos. bisa dimakan. Kita jadi ini Sharing. ASMR. Udah dibuka sih apa? Itu bekas kita ya kemarin. Jujur, Tapi udah masih guys. Tapi masih enak. Masih enak, apa buka aja lah. Enggak basi ya. Biar ada apa-apa juga kan udah direkam jadi Iya. bukti. Aman ya sampai akhir. aman guys. Masih enak. Enak banget. Seger banget. Oh, enak banget. Cocok banget buat kita ngobrol-ngobrol. Pertama emang tahan lama sih. Iya. Bisa banget buat teman-teman semuanya. Ya, buat Cocok banget buat yang mau ngobrol, iya. Gerah, bisa minum. Sorry deh.
sorry. Lanjut ya, lanjut. Jadi kotak DM aja lah. Aman. Iya, ada di bawah. Sampai makan. Oke, udah ya UMKM-nya ya. Ini mah MBG, ini MBG. Gimana sih tadi UMK? UKM. Maaf, kebalik. UKM tuh kayak iya kayak eskul tadi. Kayak apa misalnya ada eskul, ada UKM, PSM itu pada suara gitu-gitu, terus musik, ada futsal, ada olahraga dan lainnya gitu. Tapi itu nggak wajib kan? Nggak wajib Oh sebenarnya. enggak, jadi Ya. bebas aja. Ya semua. Berarti semua organisasi. bisa golput gitu kalau nggak mau ikut enggak? Ya. Aku Apa? Itu. golongan putih, tidak Ya. memilih. Jadi rakyat aja kayak. Jadi iya. Biasa aja. Kita juga kupu-kupu ya. Ya. Kamu tahu nggak sih istilah-istilah gitu? Enggak, iya kasih tahu aku please kayak Kupu-kupu. istilah iya kupu-kupu apa ya? Itu Kuliah. kuliah pulang. Jadi banyak kelas nggak pulang, besoknya langsung pulang. Itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya lebih baik sih Tidak dilakukan. ya lebih baik kamu teh nyari relasi apa gitu. Ikut Sebenarnya. apa? Tapi daripada Iya, sebenarnya ya. daripada nongkrong nggak jelas, lebih baik pulang aja. Karena boncos juga loh. Kalau misalnya kita beres kelas langsung ngopi, kelas ngopi. Oh iya, itu bayangan aku ya, boncos ya. Jadi Boncos. agak baiknya kalau aku ikut langsung 10 kegiatan di sini. Kalau kuat, Kalau kuat, kalau enggak udahan. Udah capek. Jadi jangan takutnya tuh kamu malah fokus di eskul atau organisasi, kuliah tuh malah jadi benar-benar Betul, dua kali. jadi- Oh, terbengkalai. berarti emang se apa ya maksudnya sesibuk itu juga ya si organisasi ini sampai Ya. maksudnya kalau misalkan sampai memang takutnya si kampus ini terbengkalai itu berarti memang aktif banget tuh gitu. Iya. Takutnya gitu. Oh. Aku kira tuh kayak ya maaf ya masih disamain kayak sekolah. Nggak Aku apa-apa. baru lulus. Oh, sama. Aku kira tuh kayak kalau misalkan organisasi-organisasi gitu tuh nggak akan yang sampai ngerebut waktu full time kita gitu loh. Memang mungkin kayaknya enggak ya, tapi kayak kalau sampai diingetin seperti itu kayaknya mungkin memang iya deh. Kayak maksudnya hektik gitu loh karena Ya. kerjaannya. Jadi kamu tuh harus benar-benar apa pinter manajemen waktunya Ya, sih. ya, Apalagi itu kalau sih. organisasi. Iya. Organisasi himpunan kan itu kayak banyak banget ya proker yang mau dilakuinnya. Rapat, ya rapat dan segala macamnya itu banyak banget gitu. Jadi kamu harus pintar-pintar manage waktunya aja sih sebenarnya. Kalau mau ikut organisasi ya, Iya. karena ikut organisasi juga tidak akan menghambat kuliah kamu gitu. Oh. Kalau nggak mau ikutan gimana? Ya nggak apa-apa kalau mau ikutan mah, karena itu tidak diwajibkan. Tapi ya aku mau tahu sih buat pesan dari Kak Andira. Apa ya? Andia. Malah jadi Andira terus. Andri, beda. Dari kakak nih kan kamu pesannya sama aku juga kan. Terus sama buat maba-maba yang nonton nanti kayak hai gitu tonton ya gitu. Ada pesan nggak? Kayak soalnya nanti aku mau catat langsung. nah, Gitu loh, kayak ada gak sih pesan yang memang untuk kita sebelum start kuliah? Kan aku jujur bingung, kayak aku masih ngawang aku harus gimana dan apa. Mungkin ada statement yang mau dikeluarin dari kakak. Buat teman-teman maba semua yang mau masuk kuliah, jangan lupa like. Beda dong. Beda. Beda dong Karestu. itu kayak udah closingannya tapi belum guys. Belum. Selesai teman-teman ya. Jadi buat teman-teman maba semua yang mau kuliah, pastiin kalian aktif nanti di kuliah ya. Nanti aktif di kampus, mau itu di kampus atau di luar, banyak-banyakin nyari relasi lah sebenarnya. Karena kuliah kita cuman kalau misalnya kuliah cuman kupu-kupu doang ya, kuliah pulang, kalian cuma nyari S1 doang, buat apa gitu. Jadi ya kuliah itu bukan hanya cari S1-nya doang, tapi carilah relasi sebanyak-banyaknya gitu. Ini aku juga izin namain ya. Karena guys semua teman-teman maba nih sepinter-pinternya kalian tapi tetap nggak punya jaringan atau relasi apapun, bakalan kesusahan ya. Betul. Iya. Makanya Lebih baik sih kalian tuh pinter di kampus, bukan boleh harus. Relasi diperluas juga Nah. wajib. Gitu Ya, sih. betul. Karena Kayak bisa gitu. ya. Oke. Mantap ya, ini isinya daging, Daging, semuanya guys. daging. Kita podcast yang daging bukan? Daging. Kentang sih kentang. Bisa dimakan tuh. Tuh, kita next kalau gitu guys, pembahasan yang lain. Selanjutnya, nah kan kita udah bahas. Selanjutnya tuh kita udah bahas dari pertama kuliah seperti apa, Iya. organisasi seperti apa. Nah, Pertemanan. ya pertemanannya seperti apa. Kita sekarang ke
bagian yang paling Seru kali ya. atau malah ditakutin sama mahasiswa-mahasiswa? Apa ya? Yaitu di bagian semester Semester akhir. akhir. Karena jujur aku juga alergi sama skripsi. Ya. Nah, pandangan kamu ya, Siapa yang Alergi. pandangan kamu nih sebagai Ya. orang yang mau masuk kampus, Iya. kamu tuh di pikiran kamu nih kalau mendengar semester akhir itu seperti apa? Aku mendengarnya merasa kayak Roy Kiyoshi, tau gak? Merasa Mencium kayak aroma. takut sih pertama, karena kan katanya kalau skripsian tuh ribet ya, harus ada pembimbing kayak gitu-gitu. Terus katanya yang aku takutin tuh aku dapat berita-berita yang sampai depresi kayak gitu-gitu, sakit tuh kayak memang semematikan itukah gitu. Itu sih yang Nah, aku itu takutin sih. tuh cuman skripsi. Iya. Gimana nih Kak Andia? Kak Andia mungkin meski belum belum mencapai ke sampai sidang skripsi itu, tapi kan pastinya punya teman-teman yang udah ngerasain itu. Ada nggak sih teman-teman atau kenalan Andia yang sampai kata disampaikan oleh Sasa tadi sampai depresi gitu? Nah, sejauh ini mah untuk rekan-rekan aku yang udah semester akhir ya lagi nyusun gitu, Ya. nyusun skripsi, sejauh ini tidak melihat rekan-rekan yang mengalami depresi berlebihan gitu. Jadi mereka tetap ngalir aja dengan apa yang udah mereka jalani selama 8 semester gitu ya, 7 semester. Karena ya emang dibilang serem karena kita cuma mendengar dari si orang-orang sekitar aja gitu, kayak kalau kuliah skripsinya serem gini. Iya. Tapi mungkin nanti kenyataannya bakalan kayak, karena kitanya sudah sudah dong. Kayak udah tahu gitu dari awal semester 1 kuliah kayak gini, semester 2 kayak gini segala macamnya. Nanti juga kita ngerti bahwasanya ini ternyata nggak seserem yang kita pikirkan di awal gitu. Karena skripsi juga itu hal yang wajib ya dilakukan bagi semua mahasiswa gitu ya. Jadi kayak ya tidak terlalu seram sih sebenarnya, karena kalau misalnya kamu udah masuk kuliah mah gitu. Jalanin aja gitu. Berarti Enggak, kayak gitu. jangan sampai tersugesti kali. Ya, jangan sampai Serem. Asik kok gitu. Asik serem. Betul. Bener. Asik serem. Nah, kayak gitu. Asik serem dong. Asik serem. Merem. Merem. Udah, jadi itu ya kalau tentang skripsi. Gitu sih. Jangan terlalu di Ini. Jangan terlalu diinikan lah, jangan segalanya diseram-seramkan Ya, gitu. Jadi kalau Iya. misalnya dengar dari orang, jangan kuliah gini. Ya udahlah, nggak usah gitu, nggak usah didengar. Ya apa yang kamu mau, tinggal jalanin aja gitu. Betul gitu. Siap, saya catat. Sebagai lagi. Ini mah Kak Andia yang mau masuk ke semester akhir, kita doain guys, kita doain Kak Andia cepat lulus. Amin. Betul. Please. Amin. Amin. Semoga Dilan- skripsinya dilancarkan. dilancarkan segala skripsi dari mulai Amin. penyusunan sampai sidang. Amin. Amin berat. Amin. Berdak well. Well. Dan juga buat Sasa semoga keterima ya. Ya, Amin. Amin berat. Oke, berarti lagi. lagi loh. Bener sih harus pindah sini guys. Ini fix sampai sekarang kita aja kabur ya. Ya. Apa ya? Gimana kalau kita semua berpegangan dan kita berlari keluar? Ya udahlah, nggak usah dipikirin ya guys ya. Ini kamera. Tapi boleh lah tuh diituin apa ya, diituin. Anuin tuh. Nah, Iya enggak apa-apa. Apa lah biar mainan situ. oke deh. Karena ternyata udah keungkap ya semua realita Ya. dan juga ekspektasi dan realitanya. Betul. Kayaknya sekarang kita next kali ya. Next ya. Kita ke segmen selanjutnya. Tuh. Kita ke game. Karena semakin malam juga ya, waktunya semakin malam juga. Iya. Nanti aku dicariin. Nanti aku dicariin si mama. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ayo lanjut. Nggak apa udah setengah 11. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dia mau Ada mama. Kayak hai. Hey. Halo Mama Sasa. Hai. Kita next guys ke game. Game masih? Ya, Ini dapat hadiah agak kayak mobil Paling- atau motor gitu kalau Enggak. Saya juga mau kita, sih. kita kosan aja 200.000 kok mau ngasih mobil dan motor. Kita mau manggil Ustadz buat ngilangin ini juga nggak Iya mampu. sih, nggak mampu ini kita. pengajian Ya, ya. kita pengajian ya. Oke. Tuh ini mah sulit guys. Oke, apa tuh gamenya? Nah, jadi kita nanti, oh ya, nama gamenya itu adalah
Mitos atau fakta? Wow. Kok ngomongnya kayak ini silet? Kayak serem ya? Iya kayak silet gitu. Silet. Setajam. Enggak, jadi kita mau ada games mitos atau fakta. Nah, rulesnya gimana tuh? Kak Restu. Jadi nanti kita punya beberapa pertanyaan, bisa dijawab apa aja sama Sasa dulu. Sasa Jadi dulu. nanti kita lontarin pertanyaan, nanti Sasa jawab nih kayak itu mitos deh. Terus aku menjelaskan gak usah. Enggak, Nggak nanti usah. yang dijelasin Nanti itu sama juga Anja. sama Oh, dia. paham. ini masih Gitu. pengetahuan kamu sepengetahuan kamu aja. Iya. Oh itu mah enggak sih? Nanti jelasin sama Sesuai opini saya. Guys, Iya, gitu. betul, Oke, betul, oke. betul, betul. Anja. Gitu ya. Kita Yuk. langsung aja ke pertanyaan pertama. Boleh langsung sama Raisa aja. Boleh. Boleh kakak. Ini round 1. Wis. Seramnya. Editor nanti di sini cek. Editor ya. Kalau nggak ada berarti nggak usah. Nggak usah. Kita Sip, senang ya. sekali membantu Kak editor biar gak capek ngedit. Ya. Betul. Pertanyaan pertama ya. Mitos atau fakta sih mahasiswa itu suka titip absen? Kalau kata aku kayaknya mitos gak sih? Kayak bukannya tipsen tuh susah ya, kayak nanti emang gak ditanyain sama si dosennya gitu. Gimana nih kan ya fakta? Ya fakta karena banyak banget yang suka nitip absen. Astagfirullah. Guys jangan dulu ya. Tapi Jangan emang ditiru kalau di deh. absen tuh gak kayak misal Andira hadir. Andia. Oh iya Andira. Oh Andira itu kan Andri dan Andia. Kan emang nama kepanjangan Andia Andri. Contoh aja gitu. Andira. Iya jadi kayak emang kalau gak di absen yang dipanggil satu-satu. Oh enggak ya? Dipanggil, ada tuh. dipanggil. Cuman banyak yang nitipin kayak Bang absenin. Oh. Nah, Itu sih. Karena kan biasanya nih mahasiswa tuh punya punya 3 nyawa ya di setiap matkulnya tuh. Jadi mau kamu sakit, mau kamu izin, mau kamu apa-apa juga, kamu punya nyawa. 3. Tiga. Kalau nyawa itu habis sih biasanya balik lagi tergantung dosen. Boleh yang si hukumnya itu nggak bisa ikut UAS. Ya, tahu tes kayak gitu. Serem ya? Serem. Iya, Oke, lanjut. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Bisa lagi aja satu kali lagi ya. Oke deh. Nih pertanyaan kedua ya. Bener nggak sih? Oh mitos atau fakta mahasiswa akhir itu tuh sesibuk itu, yang kayak kemana-mana harus bawa laptop. Menurut kamu betul apa nggak? Mitos apa fakta? Fakta kayaknya. Menurut Kandia? Karena Fakta. kenapa tuh guys? Fakta kenapa tuh? Karena sibuknya mahasiswa akhir itu dia tuh ngejar apa ya namanya, ngejar pengen beres skripsinya. Jam terbang ya? Iya. Jam Tuh. terbang. Jadi kejar waktu ya. Jadi kayak ngopi apa pasti ada Sambil- ya bawa laptop gitu. Jadi sambil kalau misalnya lagi mood nih ngerjain sambil ngopi. Berarti kalau Oh, jadi gabut emang nggak harus dikerjain? iya berarti harus nunggu mood ya. Nggak juga, maksudnya kayak ada orang yang nunggu mood dulu buat langsung datang ke coffee shop misalnya langsung ngerjain. Ada kan, ada yang kayak nantilah nunggu dulu. Nah ada yang gitu, ada yang langsung gitu. Paham. Ya, kita lanjut. 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 Next. Nih, mitos atau fakta mahasiswa itu sering begadang sampai subuh? Fakta. Siapa lagi? Oh, lupa. Ya aku juga mau bilang fakta kok. Aku mau bilang fakta Oh, iya, karena aku kan punya kakak juga kan kuliah ya. Oh iya. Iya, jadi dia tuh kayak Iya. sering bergadang. Main Iya. game. Main game. Bisa Dia tuh jadi. bisa. Kadang ya dia main game dulu baru lanjut tugas. Kenapa Nah, ya itu. suka kayak berarti itu SKS dia? Oh berarti itu sistem kebut semalam. Nah, itu. Kayak contohnya Kalau kamu begitu. tuh? Oh berarti itu nggak boleh dicontoh ya. Berapa hari kan itu kamu? Kakak aku pernah sampai 3 harian gak tidur. Wow. Itu harus perintis. Karena dia mendesain juga Oh, 3 desainer. dimensi gitu. Oh iya. 3 hari kan tuh. 3 hari nggak tidur tapi masih on Dota. Wow. Makasih Wah, kakak. main game kan. Tuh kan Berarti pasti fakta ya kan ya. Fakta Tapi ya. ada harusnya nggak sih sebagai mahasiswa Ilkom? Karena banyak yang bilang Ilkom tuh nyantai, yang Ilkom nyantai. Iya, emang nyantai sebenarnya. Jadi begadang tuh nyantai Iya, gitu. begadang nyantai sebenarnya. Jadi bukan yang login yang kayak gua harus beres gitu, Oh, enggak. gimana ya? Gini loh, begadangnya Anak Ilkom. anak Anak Ilkom Ilkom. tuh Oh, bukan general semua anak. Iya, kalau anak Ilkom ya, Iya. aku sebagai anak Ilkom gitu, begadang anak Ilkom tuh karena ngejar SKS doang sebenarnya, itu yang tadi sistem kebut semalam itu Oh, kayak oke. kita deadline misalnya besok nih,
matkul apa gitu ya, kita tuh pasti dikebutnya semalam tuh dari jam 10 start sampai jam 4, jam 3 gitu. Wow. Serangan kelasnya pagi gitu kan. Gak sehat Nggak ya. tidur. Memang Kalau nggak di ngantuk motor di enak kelas banget. ya? Emang nggak ngantuk di kelas? Ngantuk. Nggak ngantuk. Tidur nggak? Tapi ya gimana lagi ya, kita harus tetap profesional. Itu yang harus dicapai. Betul. Gimana? Ada Sekarang kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu ada Dear Maba dan Dear Mahir. Guys, nih kita punya beberapa pertanyaan, ada 475 pertanyaan dari medsos kita, tapi kita cuma pilih 2 aja. Dua aja. Buat Dear Maba sama Dear Mahir. Dicek ada pertanyaannya Ada dong. tuh guys. Atau mau di HP aku aja? Boleh. Boleh nih ya. Boleh. Bentar, yang mana? Bentar ya. Nanti kita tampilin guys. Kita tampilin di sini nih. Nih, kita tampilin di sini ya. Pertanyaan untuk Mahir dulu nih dari Kak Natasha Aurelia _. Wow. Widih. Dari Kak Natasha untuk Mahir, katanya hal apa yang paling memalukan yang pernah kamu lakuin selama ada di kampus? Buat Kak Andia. Apa ya? Oh, hal yang paling memalukan Ya. mungkin ini bisa aja tidak terjadi di yang lain. Lambat masuk kelas 1 jam. Nggak 1 jam, 5 menit mau selesai. Itu bukan terlambat sih, itu memang nggak mau masuk aja. Itu sebenarnya itu harusnya benar-benar memalukan kan sebenarnya ya. Cuman karena aku sendiri ya udah gitu. Jadi ya 5 menit. Ya 5 menit lagi mau udahan aku baru masuk karena wah segala macam lah. Tapi alasannya kenapa tuh? Pertama aku apa ya waktu itu waktu semester 2 kan rumah jauh ya. Bahan aku ini bocor. Jadi tetap maksain buat masuk, tapi dosennya untung membolehkan, tapi pas duduk di absen udahan. Ais. Itu sebenarnya malu sih harusnya, tapi kayak ya udah. tapi respect masih mengusahakan. Iya sih, betul. Gitu ya. Jadi kalau hal yang benar-benar memalukan lagi, Itu lebih sih. memalukan lagi mah kayaknya nggak ada deh di kampus. Ya, jadi dia mah di kampus stay cool ya. Ya, Stay cool aja. Itu guys, ini buat maba pertanyaan dari Ali nih. Pertanyaan dari Ali _nono. Hal yang paling kamu takutkan ketika memulai kuliah nanti itu apa sih? Apa ya? Oh, sebenarnya ada. Hal yang paling aku takutin adalah ketika aku merasa salah masuk jurusan. Oh, aduh. Itu pembahasan berat. Itu berat banget karena aku takutnya, aku sekarang udah senang kayak iya aku teknik sipil, tapi ketika masuk dan aku lebih mempelajari dan aku merasa kayak saya kayaknya salah jurusan deh, kayak gitu, kayak aduh pengen pindah. Nah itu sih yang hal yang paling aku takutin. Nih, kamu kan ambil teknik sipil. Apa sih alasan kamu buat yakin bahwa ini teknik sipil cocok nih? Apa tuh? Karena aku sebetulnya suka banget sama gedung dan jalan-jalan nih, jalan raya atau apapun itu, dan aku pengen jadi teknik sipil tuh sebenarnya bukan ingin jadi konsultan gedung, tapi aku ingin memfasilitasi kayak sekolah-sekolah yang memang butuh bangunannya untuk direnovasi atau jalan-jalan pelosok yang memang mereka butuh seorang teknik sipil, civil engineer yang untuk bisa memperbaiki jalan itu. Itu sebenarnya. Oh my god, keren. Ya itu sebenarnya karena apa ya, memang sebetulnya ini ada ide konyol sih, kayak aku pengen buat sirkuit F1 di Bandung. Nah itu tuh sebenarnya cuma itu yang gak masuk akal sih, cuman itu salah satu acuan aku aja karena aku juga mungkin pengen kerja di luar negeri, membuat sirkuit, buat balapan mobil motor kayak gitu. Itu aja. Iya. Keren sih. Tapi semoga aja tercapai ya. Amin. Dan satu lagi, boleh nggak satu lagi guys? Nih buat Kak Andia. Apa sih yang bikin Kak Andia milih Ilkom? Pertanyaan terakhir sebelum kita closingan. Apa aku milih Ilkom? Karena melihat dari cara pemasarannya di kampus ini, lihat dari dosen-dosennya muda-muda ya, kayak oh ini seru nih buat masuk. Nah terus alasan aku yang benar-benar mau jadi Ilkom tuh mau belajar tentang public speaking dan berbicara di depan banyak orang lah, di depan umum gitu. Dan buat apa ya, buat aku tuh lebih percaya diri aja kalau misalnya berhadapan dengan orang-orang baru atau orang lain gitu. Guys, Jadi
ikut ya. Kita doakan terbaik buat Kak Andia. Semoga cepat lulus, dilancarkan semuanya. Setelah lulus kita lancarkan semuanya. Dan juga buat Kak Sasha, semoga dilancarkan kuliahnya. Dan semoga cepat lulus juga. Masuk Ya masuk lulus. Gitu guys, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton podcast Posmas ini. Podcast mahasiswa ini. Sorry banget tadi banyak banget gangguan ya. Iya. Maaf juga ya guys. Di kosan 200.000 ini guys ya, di kosan 200.000 ini. Tapi semoga di next episode kita sudah pindah Lebih memadai. ke Sumarekon ya. Amin ya Allah. Makanya guys jangan lupa di subscribe, like dan komen. Boleh juga open donasi di bawah. Betul. Sabar ya. Betul. Oke, kalau begitu saya Restu dan Raisa dengan teman-teman semua Andia dan juga Sasa mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan semoga kita sudah pindah dari kosan ini ya. Gitu guys. See you next time.